Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV? Tentunya senang sekali saya Muholik dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Up to Date, memberikan info terkini. Dan di kesempatan hari ini saya bersama narasumber kita, yaitu Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan sekaligus Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Pranaputra Soeh. Apa kabar Bapak? Baik ya. Oke, keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya keluarga juga sehat Pak ya? Amin, amin. Syukurlah. Begini Pak, dalam penanganan COVID-19 ini di Kota Lubuk Linggau tentunya Pak ya, latar belakang apa pembentukan gugus COVID-19 di Kota Lubuk Linggau? Ya, jadi semua ini berawal dari himbauan dan instruksi Presiden ya. Di bulan Maret bahwa kita diminta seluruh daerah untuk mengantisipasi berkaitan dengan COVID ini sendiri. Dan saat itu ada himbauan instruksi untuk sekolah-sekolah dirumahkan, ASN dirumahkan. Nah, hal tersebut sudah kita lakukan. Betul. Di tanggal 16 Maret kita sudah merumahkan daripada sekolah, artinya belajar dari rumah, dan ASN juga demikian. Nah, terlepas daripada itu juga kita menerima banyak sekali surat yang masuk dari pusat, baik itu dari Menpan RB maupun dari Menkes, maupun dari Menkyu, Mendagri, sampailah kepada Presiden. Nah, semua itu setiap hari kita baca, kita telaah dan kita pahami. Nah, baru dari situlah kita mengambil langkah-langkah lanjutan untuk penanganan COVID di Kota Lubuk Linggau. Kemudian sejauh ini Pak, langkah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pemkot, terutama pemerintah Kota Lubuk Linggau, kemudian yang sedang dilakukan dan yang sudah dilakukan? Ya, itu tadi. Jadi kita mengawalinya dengan mengikuti instruksi Presiden, membaca, menelaah dan memahami segala ketentuan yang masuk, surat-surat dari pusat. Kemudian langkah awal kita yang kita lakukan adalah memanfaatkan dana daripada dana tak terduga Kota Lubuk Linggau untuk direlokasikan pemanfaatannya di khususnya bidang kesehatan. Contoh, kita mengalokasikan anggaran kurang lebih tahap pertama itu 700 juta itu untuk mempersiapkan seluruh yang berkaitan dengan medis. Artinya membeli baju perlengkapan APD-nya, kalau istilah dulunya APD, dengan harga yang waktu itu cukup tinggi ya. Iya, betul sekali. Dan sangat sulit didapat. Semua kita siapkan dengan anggaran 700 juta. Dan kemudian kita juga membentuk gugus tugas, waktu itu juga diketuai oleh Dinkes. Iya, betul. Jadi ini awalnya dulu begitu. Kita bersiap diri dan kita akhirnya juga saya bersama tim medis dan yang lain-lain, dan alhamdulillah ini support daripada rekan-rekan Forkompinda sangat tinggi, yaitu Kapolres, Pak Dandim maupun Kejari, maupun daripada Ketua DPR ya, bersama Wawako, Pak Sekda dan jajaran ini cukup tinggi ya supportnya, sehingga kita fokus dulu untuk membenahi di bidang kesehatan ini. Jadi artinya tim dari Dinkes yang terdiri daripada Puskesmas dan tim MCC yaitu 119 ini dibuat dulu sistemnya. Kemudian juga kita memperkuat daripada Rumah Sakit Siti Aisyah. Nah, ini awal dulu yang kita lakukan, sehingga protokol medis yang selalu digaungkan bahwa kalau ada terjadi apa-apa di masyarakat, maka yang turun duluan adalah
Puskesmasnya. Mm-mm. Kemudian Puskesmas melakukan pemantauan, ya, pengecekan, pemantauan, dan kemudian kalaupun terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka ini petugas dari NCC itu 119 kita, ambulan jemput bola itu melakukan tindakan lebih lanjut. Kalau memang parah, baru kita bawa ke rumah sakit Siti Aisyah. Nah, alur ini sudah kita buat sejak dulu, ya. Iya, betul. Dulu, sampai supaya ada orang mau datang ke Lubuk Linggau, terus dia naik pesawat, cek dulu protokol medisnya di bandara. Kalau terjadi suhu yang cukup tinggi, maka dia dilakukan tindakan lebih lanjut ke rumah sakit Siti Aisyah dan sebagainya, sehingga ini mendapat kontak. Ini yang awal dulu kita lakukan. Nah, baru kemudian kita melangkah lagi untuk mendapat surat baru lagi dari Mendagri, supaya membuat gugus tugasnya diketuai oleh wali kota. Ya udah, rubah lagi gugus tugas dibuat oleh wali kota, dan pada saat itulah kita membuat posko induk. Posko induk daripada perkantoran itu, dan kemudian juga kita membangun posko-posko di perbatasan. Betul. Nah, ini langkah dan waktu itu cair lagi anggaran 700 juta untuk operasional, dan semuanya juga berkaitan dengan penambahan APD. Jadi itu langkah awal sekali, ya. Artinya kita sudah memperhatikan medisnya, alurnya, sistemnya, ya. Kemudian juga rumah sakitnya, sampai juga kita rumah sakit Siti Aisyah itu ada satu gedung baru yang kita renovasi total, yang untuk ruangan isolasi. Karena ruangan isolasi itu tidak gampang, ada yang tekanan negatif, ada tekanan air flu dan sebagainya, ya, sehingga ini butuh waktu, dan juga ada penyekatan, ada tempat pembersihan dan sebagainya, sehingga ini butuh waktu. Sehingga ini kita rehab waktu itu tidak nyampe 1 mingguan lah kurang lebih. Dan ini alhamdulillah sekarang sudah 2 pasien yang memakai itu, ya. Dan kita tidak harapkan itu dipakai banyak. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa Lubuk Linggau ini pasti rentan. Sangat rentan. Iya, betul. Kenapa? Karena Lubuk Linggau ini kotanya memang sangat strategis. Iya, betul, Pak. Nah, kita tidak bisa berharap dari bandara ditutup terus masalah ini selesai, tidak bisa. Itu yang banyak sekali Pak, masyarakat minta, ya, Pak, ya. Ya, pada waktu itu memang ya, tapi kan dalam kondisi seperti ini kita harus tenang. Jangan panik, dan tidak harus ada apapun yang disalahkan. Iya, betul. Kenapa? Karena kita harus melihat masalah ini secara keseluruhan. Saya bilang waktu itu, coba lihat kabupaten lain yang nggak ada bandara pun masih bisa ada terkena. Iya, betul. Ini harus kita lihat secara menyeluruh. Nah, maka dengan itulah kita mau tidak mau pasti akan menerima kenyataan ini. Betul. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerima kenyataan ini dengan upaya-upaya penanganan yang sudah kita sediakan sedemikian rupa. Itu yang harus kita lakukan. Maka dengan itu, lanjutan daripada itu, kita mempersiapkan rumah sehat, posko kesehatan, labor sementara yang dikelola oleh Dinkes. Jadi kita ada dinas kesehatan, itu tim medis seluruhan berkaitan dengan penanganan, ada rumah sakit Siti Aisyah juga yang ikut menindaklanjuti penanganan yang sudah dilakukan oleh tim medis yang dibentuk oleh Dinkes. Nah, jadi kita buat rumah sehat, ada hotel Hotel Dewinda. Nah, Aspas ini memang untuk OTG, ODP dan pasien, ya. Masih juga di sisi lain Aspas Dewinda ini adalah untuk perawat atau tenaga medis, dokter yang menangani COVID-19. Jadi ini yang kita buat. Nah, terlepas daripada itu juga kita juga melakukan penyemprotan disinfektan, ya, 8 kali, dan 4 kali kita lakukan malam hari, dan juga kedua kali kita lakukan serentak di kota Lubuk Linggau, mengajak seluruh elemen masyarakat. Ya, saya pikir
semua itu kita lakukan tidak lain tidak bukan untuk antisipasi, Pak, ya. Tapi sekali lagi di awal juga tim Kukesmas dari Dinkes ini, Iya, ini juga sosialisasi ke seluruh masyarakat, ya, elemen masyarakat, ya. juga termasuk pihak kepolisian, Betul. kelurahan, kecamatan, Kukesmas, yaitu polisi juga keliling-keliling kemana-mana untuk mensosialisasikan tentang COVID ini sendiri. Jadi ini yang kita lakukan di tahap-tahap awal sehingga sampailah seperti saat ini. Oke, dan baik Pak, mungkin nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa Silampari TV tetap di acara Up to Date.